Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ba'di, amma ba'du. Wa besar umatullah wa mauki haji Nur Muhammad Iskandar Rasyu, Nyai serta anak-anakku semua, para ulama, para habaib, para sepuh dan tokoh masyarakat, hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan, khusus juga Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Profesor Dr. Kiai Said Agil Siroj MA, Habib Abu Bakar, hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Ketika berkumpul dengan sejumlah masyayikh di Mesir, saya tiba-tiba ingat satu ayat, dan ayat itu kemudian saya kemukakan di hadapan mereka. Ayat itu adalah alam naj'alil ardu mihada wal jibala autada. Anehnya ketika sampai pada wal jibala autada dan gunung-gunung itu pakunya, yang terbayang adalah para kiai dan para ulama. Saya baca terjemahannya. Bukankah telah kami jadikan bumi ini sesuatu yang terhampar sebagai hamparan, dan gunung-gunung itu adalah pakunya. Lalu saya katakan, antumu autaduna, kalianlah paku-paku kami. Gunung merupakan kawasan bumi, tetapi dia tidak sama dengan kawasan yang lain karena pasti lebih tinggi. Jakarta dulu ketika masih banyak kawasan dataran tinggi, sejuk udaranya, banyak pohon-pohon besarnya, banyak habitat dan hewan-hewannya. Tetapi hari ini banyak gunung-gunung yang sudah dibongkari, dan akibat bongkaran gunung tadi, daerah-daerah menjadi semakin panas dan naik suhu udaranya. Tahukah kita, gunung bisa memberikan kesejukan karena di dalamnya ada air hujan yang tersimpan dengan rapi. Dan air hujan itu nanti saatnya dia akan alirkan. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma', wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Gunung yang batunya pecah kemudian dialirkan dengan sukarela, airnya membentuk sungai-sungai jauh. Saya akan lanjutkan sampai di sini. Kiai Nur Muhammad Iskandar adalah salah satu gunung besar di negeri ini. Saya telah mengenal nama beliau jauh sebelum sampai di Jakarta. Wajar jika beliau menjadi gunung yang besar karena beliau dibentuk di tempat-tempat yang memungkinkan dataran itu semakin tinggi. Siapa yang tidak tahu Lirboyo? Tempat macan-macan para ulama seperti Peloso, Tepuireng, Krapyak. Maka orang yang bisa disebut alumni pesantren itu sulit untuk dilakukan keilmuannya. Dia bagaikan batu cincin yang digosok oleh ahlinya dan diikat oleh tukangnya, sehingga ketika dipasang di tengah jari-jari kehidupan, indah dia, kencang dia sesuai ukuran yang dibutuhkan. Ketika kamu seperti ini, saya tidak bertemu, tetapi cerita banyak tentang beliau kami dengar. Teman-teman sekelasnya, bahkan yang lebih senior, banyak yang ngaji kitab kuning dengan Kiai Nur.
Saya tidak akan sebut di antara mereka karena mereka juga orang-orang kelas nasional. Ada yang sorogan Imriti, ada yang hafalan Alfiyah, Tukinun. Tetapi beliau tidak pernah menganggap adiknya sebagai muridnya. Hamba yang dimuliakan, kami menikah anak kami. Beliau dalam keadaan sakit sudah menggunakan kursi roda. Dua anak kami beliau datangi. Masya Allah, Masya Allah. Padahal kami ketika memberitahu itu juga tidak terlalu berharap bisa datang beliau, dalam pengertian rasanya sulit untuk datang. Tapi dia perlakukan saya bagaikan adiknya sendiri. Dan ini yang ingin kita warisi kepada para ulama, para dai, para mubalik semuanya. Hiduplah seperti itu. Bukankah Rasul juga selalu menyebut ashabi, ashabi, tidak muridku. Itu akhlak Rasulullah. Abu Bakar itu muridnya Rasulullah, Umar itu muridnya Rasulullah, Utsman muridnya Rasulullah. Tapi Rasul tidak mau sebut mereka murid-muridnya, talamidi atau tulabi, tapi mereka sebut ashabi, sahabat-sahabat. Hari ini gunung Nur ini sudah diambil oleh Allah. Ketika gunung runtuh, apa yang akan terjadi? Panas daerahnya. Entah berapa gunung lagi yang sekarang sedang mendekati keruntuhannya. Dan entah apa yang akan terjadi dengan negeri ini. Biarlah kita mohon kepada Allah. Ketika gunung Krakatau meletus, sekarang masih ada anaknya. Saya yakin putra-putri, putra beliau, murid-murid beliau seperti Solmed ini siap. Putra beliau, Gus Mahrus dan lainnya siap untuk merelakan dirinya dinaikkan oleh Allah menjadi gunung yang tinggi, karena Himalaya sekarang semakin tinggi juga datarannya. Kita doakan gunung-gunung ini semakin tinggi, gunung-gunung ini semakin tinggi, memberikan kesejukan. Di sana ada tumbuhan, di sana ada binatang buas, di sana ada binatang ternak, di sana ada unggas, semua boleh hidup di situ. Karena gunung yang baik memang kaya habitatnya dengan segala isinya. Kiai Nur Muhammad bergaul bukan cuma dengan kiai, pelawak juga bergaul, maling juga bergaul, bajingan juga bergaul. Itulah gunung yang tinggi. Tapi ingat, ada saatnya memang gunung itu meletus mengeluarkan lahar yang panas. Itu sengaja supaya ketika lahar sudah panas menyiram satu kawasan, tunggu sebentar. Hasil siramannya adalah perubahan kebaikan, tanah kembali menjadi subur. Dan saat ini saya kira kita punya alasan mengapa ada di sini depan kubur beliau. Rasulullah pernah bersabda, humul julasa'ul ladzi la yashqa bihim jalisuhum. Mereka ahli-ahli zikir, ahli ibadah adalah orang yang siapa saja duduk di samping mereka tidak akan merugi. Dipahami oleh para ulama, ini adalah dalil di antara tempat-tempat yang mustajabah dan tempat yang ada barokah adalah kuburul anbiya wal ulama was salihin. Jadi berkah kita hari ini, anak-anak kita semua di sini, kita bukan sekedar mendoakan beliau, tapi yakinlah tempat ini adalah tempat yang diberkahi. Karena beliau termasuk yang humul julasa'ul ladzi la yashqa bihim jalisuhum. Saya kira itu saja, mohon maaf. Oh iya, satu lagi, salah satu mungkin karamah beliau, satu malam saya bermimpi beliau datang ke rumah saya, kemudian saya beri makan pisang siem, dan ini sudah saya sampaikan di mana-mana. Lalu saya kawan ke sini, pertama ke rumah sakit di Bintaro. Pas keluar dari lift, beliau mau masuk lift, saya cegat dulu. Jadi saya mimpi ngobati panjenengan pakai pisang siem. Apa aja beliau? Ah, ngarang. Memang tukang canda beliau itu. Tapi saya tidak peduli, besoknya saya bawakan ke sini. Saya bukan tukang percaya dengan mimpi, apalagi mimpi macam-macam lah. Ya silakan mau pisang siem. Dan sekarang silakan tanya sama dokter.
dan saya bertemu dengan dokter pribadi beliau di rumah sakit di Bintaro. Dia sakitnya ini. Mungkin ada juga keluarga di sini yang sempat menjadi saksi. Artinya apa? Hidupnya beliau, di antara karamah beliau adalah Allah menunjukkan obat kepada salah seorang hambanya. Dan satu lagi, saya pernah dapat obat karena saya punya flu puluhan tahun lamanya, bertahun-tahun lamanya. Alhamdulillah obatnya saya dapat dari almarhumah Ibu Wahid Hashim ketika 7 harinya saya sowan ziarah ke Jombang Tubir. Karena saya dekat dengan beliau dulu, suka disuruh-suruh dakwah di penjara. Ketika beliau wafat, saya tidak sempat mengantarkan beliau. Seminggunya saya kejar ke Jombang, saya sowan malam harinya. Alhamdulillah hari ini flu saya sembuh berkah dari petunjuk Allah lewat Bu Wahid Hashim. Di dua hamba Allah ini, saya kira tidak mungkin Allah bimbing saya lewat mimpi, kecuali pasti lewat orang-orang yang dijadikan agentnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.